I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Ini adalah sebuah cerita pendek, cerita yang menggambarkan perjalanan karir seorang pemuda yang baru saja lulus SMK dan mencari pekerjaan agar dapat menabung sedikit demi sedikit sehingga ia dapat mewujudkan cita-citanya, yaitu membangun sebuah usaha. Usaha kecil yang ia rintis dan ia tekuni sehingga mengalami berbagai banyak resiko, jatuh bangunnya yang ia rasakan, sampai kemudian usaha kecilnya itu menjadi terkenal dan sangat berkembang hingga memiliki banyak cabang di berbagai penjuru dunia. Setelah lulus, Galang mencoba bekerja di Alfamart dan melakukan interview dengan HRD. Oh, semoga kita bisa bekerja sama dalam pekerjaan. Jadi gini Bu, saya punya firasat kalau cewek yang ingin interview itu attitude-nya tidak baik dan ia senang sekali. Baik, terima kasih. Panggilan untuk Galang Januari. Silakan Mas. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Berpa. Selamat pagi Galang. Terima kasih Bu. Oh, jadi Anda yang melamar di perusahaan kami? Iya Bu, ini CV saya. Saya tolong ceritakan tentang diri Anda. Jadi saya tamatan dari SMK Negeri 42 Jakarta Bu. Saya mengambil jurusan pemasaran dan saya pernah melakukan PKL selama 3 bulan di perusahaan area ini. Baik, nanti akan saya konfirmasi kembali. Baik Bu, terima kasih Bu. Setelah beberapa minggu setelah interview, Galang dipanggil untuk bekerja di Alfamart. Dan hari ini adalah hari pertama Galang bekerja di Alfamart. Galang pun melakukan pekerjaan bersama-sama karyawan lainnya. Karyawan baru ya? Iya, nanti saya Galang. Oh, saya berarti mantu ini ya? Ya, masih ya. Iya. Keesokan harinya, Galang bekerja seperti biasanya. Mana kerjaan? Besok ada kerjaan. Mana kerjaan udah kelar? Udah beres sih.
itu hari kerjaan lu kalau udah keluar kita bisa pulang. Udah gua hari kerjaan baru nanti kalau udah kelar kita kerja. Udah gue duluan ya. Nah, Ya Pak. ya nih dikit lagi nih Pak. Begitu banget ya. Siap, makasih. Bukan sih bukan guys. Seiring berjalannya waktu, Galang menabung hasil kerja kerasnya di Alfamart dan selama 3 tahun akhirnya dia ingin melakukan resign. Selamat pagi Bu Dewa. Pagi dalam. Maaf Bu, sebelumnya saya ingin mengasih surat resign. Kenapa tiba-tiba resign? Saya ingin membangun usaha dari tabungan saya sendiri Bu. Baik kalau gitu, terima kasih atas kerjasamanya di Alfamart. Semoga sukses selalu. Terima kasih ya Bu. Sekarang Galang sudah mempunyai usaha toko roti sendiri. Syahria itu di mana? Oh ini gue lagi beli di Patalang, soalnya rasanya enak. Oh ya udah, makasih. Keesokan harinya, mereka pergi ke toko roti. Selamat pagi, selamat datang di toko roti kami. Iya kak, saya mau beli rotinya 2. Baik kak, silakan tunggu sebentar, saya ambilkan dulu rotinya. Aja lu nggak beli rotinya? Nggak dulu deh, Wak. Lagi nggak pengen juga. Ini kak, rotinya 2 pieces dari 10.000 ya. Makasih, selamat datang kembali. Kasih mbak. Suatu sore hari, ada salah satu dari pembeli tadi menyatakan toko tersebut karena membuat sakit perut temannya. Gimana sih nih rotinya? Bisa bikin teman saya sakit perut kemarin. Kalian pada pakai bahan yang sudah kadaluarsa ya? Ini ada apa di sini? Ini kalian pada pakai bahan baku yang sudah kadaluarsa ya? Mohon maaf, bukan kami menggunakan bahan yang kualitasnya premium, bukan menggunakan bahan yang sudah ada luarsa. Kalau bohong aja, takutnya dari kemarin toko kalian pada rame, jadi kalian pada pakai bahan baku yang udah kadaluarsa kan? Biarin ya, liatin aja. Saya bakal viralin toko kalian. Please, kalian jangan pada beli roti di toko itu lagi ya. Soalnya sekarang mereka pakai bahan yang udah kadaluarsa, yang buat bikin kita sakit perut tahu. Setelah ada yang memviralkan, tokoh mereka tidak ada konsumen yang ingin membeli roti di toko tersebut dan mengakibatkan toko tersebut bangkrut. Kalian tahu kenapa saya ngumpulin kalian semua di sini? Nah, kalian ada yang berbuat curang. Jadi gimana nih? Udah dibayar deh. Ya dibayar deh. Dan lagi saya bilang, apakah kalian ada yang berbuat curang? Apa sebenarnya? Saya, Degi, Dion, dan Samira yang memasukkan bahan kadaluarsa tersebut lalu dijual. Aduh Matia, kenapa jujur banget sih? Ya Allah, ketahuan kan. Pasrah aja dah. Kenapa kalian lakukan itu? Lihat sekarang, kalau kita jadi bangkrut. Nggak ada konsumen lagi yang mau beli. Ya maafkan kami, Pak. Ya maafkan kami, Pak. Ya kami kan juga nggak tahu bakal terjadi seperti ini. Kenapa kalian ngelakuin kayak gini? Kita semua kan yang kena. Kalau kalian gak mau kerja di sini, gak usah bikin kerugian. Iya nih, kita semua kan yang kena imbasnya. Pak, saya harus bagaimana? Gimana lagi? Oh, udah terlanjur. Maka maafkan saya. Akan mengundurkan kalian semua. Dan terima kasih atas kerjasama dalam usaha roti. Beberapa minggu setelah bangkrut, Galang bingung harus mulai dari mana dalam mencoba membuka HP dan men-scroll sosial media sampai ia berpikir. Apa gua minjem uang ke investor aja ya buat bikin usaha baru?
keesokan harinya, Galang pergi ke perusahaan tersebut. Selamat pagi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Ibu Michelle. Apakah Ibu Michelle ada? Mohon maaf, Ibu Michelle sedang sibuk. Jika Bapak ingin bertemu, silakan bertemu dengan sekretaris saya. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya bertemu dengan sekretaris Ibu Michelle. Baik, silakan ditunggu, saya akan ngomong. Terima kasih. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya mereka bertemu. Ini sekretaris Ibu Michelle. Oh, jadi ini yang ingin bertemu dengan Ibu Michelle. Tanpa berlanjutnya kita berbicara. Baik. Wow. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, kalau saya adalah Malik. Nama saya Deni, saya di sini sebagai sekretaris dari Misal Fedora. Sebelumnya ada apa yang bertemu dengan Ibu Misal Fedora? Saya ingin Ibu Michelle menginvestasikan perusahaan saya sebesar 1 miliar rupiah. Oke, baik. Nah, sebelum itu, untuk sebelum bertemu dengan Ibu Michelle, saya meminta kamu untuk membuat proposal. Saya tunggu kamu 3 minggu kemudian untuk kembali ke perusahaan ini lagi. Baik, saya akan membuat proposalnya segera. Setelah Galang pergi, meninggalkan perusahaan, sekretaris investor bertemu dengan investor untuk memberikan berkas-berkas dan memberitahukan soal yang tadi. Ini Bu berkas-berkas yang diminta. Ya, terima kasih. Iya Bu, oh iya Bu, kemarin ada orang yang datang ke perusahaan kita. Tujuan dia ingin bertemu dengan Ibu adalah untuk meminjam uang ke perusahaan kita sebesar 1 miliar. Tapi saya menyuruh dia kembali untuk 3 minggu kemudian. Oke, baik, terima kasih atas informasinya ya, Bu. Iya Bu, terima kasih. Silakan keluar. 3 minggu kemudian, Galang datang kembali ke perusahaan tersebut untuk bertemu dengan investor dan membawa proposal yang diminta. Selamat pagi dan Bapak Galang ya. Iya, Bapak sudah ditunggu di ruang Ibu Michelle di lantai 2. baik, terima kasih. Ibu, yang kemarin sekretaris Ibu Michelle ya? Iya, betul sekali. Maaf Bu, saya bisa dudukan ruangan Ibu Michelle. Baik, saya akan tunjukkan ruangan Ibu Michelle. Mari ke saya. Baik Bu. Permisi Bu, ya sudah masuk. Ibu, itu ada orang yang 3 minggu lalu sudah saya bicarakan kepada Ibu untuk bertemu dengan Ibu. Dipersilakan masuk. Iya Bu. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, sebelumnya saya permisi untuk kembali ke ruangan saya untuk melanjutkan pekerjaan yang lain. Terima kasih ya Ibu. Ya Bu, sama-sama, saya permisi. Ya. Jangan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Galang Minomadi. Saya ingin mengirimkan proposal atas investasi dana sebesar 1 miliar rupiah. Ini proposalnya, yang dibaca. Terima kasih. Saya baca terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, saya setuju meminjamkan dana sebesar 1 miliar dengan syarat Anda harus mengembalikan dana tersebut dalam kurun waktu 2 tahun dan minimal 30% pada perusahaan kami. Bagaimana, setuju? Baik Bu, saya sangat setuju sekali. Terima kasih. Sama-sama, saya doakan semoga perusahaannya lancar ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Beberapa hari setelah mendapatkan pinjaman dalam mencoba mengajak teman lamanya untuk bekerja sama dalam membuka usaha ini.
Seiring berjalannya waktu, mereka merintis usaha fashion. Ini suka duka mereka lewati sehingga menjadi berkembang yang memiliki banyak karyawan dan dikenal oleh banyak orang yang akhirnya membuat mereka sukses bersama. Membangun sebuah usaha memang mengalami banyak resiko. Tetapi, jangan jadikan resiko itu kelemahan untuk menuju kesuksesan. Karena proses perjalanan hidup yang kita ambil, itulah yang akan menentukan nasib kita.